Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari LBH Pelita Umat pada kesempatan kali ini akan membacakan pernyataan hukum terkait dengan persidangan yang sedang dijalani oleh ulama kita Habib Rizik Syihab. Oleh karenanya ini sebagai keprihatinan kami dan juga dukungan kami kepada beliau, dan pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan pernyataan dan nanti juga akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan sebelumnya juga kami terima kasih kepada rekan-rekan media yang pada saat ini sudah memenuhi undangan kami untuk hadir dalam kesempatan pembacaan pernyataan hukum kali ini. Baik, untuk yang berikutnya akan langsung dibacakan oleh Ketua LBH Pelita Umat, Bung Chandra Purnairawan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum DPP LBH Pelita Umat nomor 02-DPP-DPP-4-2021 tentang hentikan kezaliman terhadap Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab atau HRS didakwa pasal berlapis terkait kasus kerumunan di acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. Habib Rizik dijerat diantaranya dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal tersebut memuat pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Jaksa juga mendakwa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular terkait kasus kerumunan Petamburan. Pasal ini turut memuat pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Kemudian didakwa pasal 82A ayat 1 Junto 59 ayat 3 huruf C dan huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Pasal tersebut memuat ketentuan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, DPP LBH Pelita Umat memberikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa proses hukum terhadap HRS terkait kerumunan di acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan adalah dinilai oleh masyarakat sebagai kezaliman. Hal ini berdasarkan fakta dan peristiwa yang serupa, tetapi tidak diperlakukan yang sama, yaitu di proses hukum, misalnya kerumunan kampanye pilkada, pernikahan berbagai kalangan, termasuk terdapat dugaan kuat terjadinya kerumunan ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja. Semestinya, berdasarkan prinsip hukum, equality before the law adalah prinsip yang memastikan kedudukan seluruh penduduk dalam suatu negara, termasuk pejabat negara, memiliki kedudukan hukum yang sama dan diperlakukan yang sama. Perbedaan dalam penegakan hukum adalah kezaliman dan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan dan pembangkangan publik. Sedangkan zalim adalah perbuatan dosa. Kedua, bahwa dalam proses hukum terkadang terjadi perselingkuhan hukum dan politik. Perselingkuhan tersebut terjadi dikarenakan dua hal, yaitu pertama, intervensi penguasa. Konfigurasi kekuasaan atau politik yang terjadi terhadap perkembangan karakter penegakan hukum di Indonesia telah mengalami dominasi yang sangat kental, sehingga konsentrasi energi hukum selalu kalah kuat dibandingkan dengan energi politik atau kekuasaan. Kentalnya konfigurasi politik terhadap perkembangan hukum telah mendegradasi penegakan hukum. Kedua, oknum penegak hukum. Intervensi penguasa sebetulnya tidak akan berjalan baik apabila tidak terdapat oknum penegak hukum yang dengan sengaja dan sukarela mendekat kepada penguasa, tentu dengan beragam alasan. Sehingga perselingkuhan ini menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh pemegang kekuasaan dengan mengatasnamakan hukum. Untuk menilai apakah proses hukum terhadap Habib Rizik Syihab ini bermuatan politik atau tidak, tinggal dilihat saja apakah pihak lain yang melakukan hal serupa di proses hukum seperti halnya proses hukum terhadap Habib Rizik Syihab. Selanjutnya, Sekjen yang membacakan. Ketiga, bahwa negara dan kekuasaan adalah
dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kemana negara akan berlayar tergantung siapa yang memegang kekuasaan. Mengamati dinamika hukum di negara tercinta ini, kondisi negara tampak sedang dalam keadaan darurat hukum. Kami menyeru kepada seluruh warga negara perlu untuk segera dan serta-merta mengambil tindakan konkret menyelamatkan negara dari upaya oknum dan sekelompok individu yang hendak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk merealisir tujuan politik dan kepentingannya. Bahwa keadaan ini dapat merongrong kedaulatan hukum, berada di bawah kendali kekuasaan. Dikhawatirkan negara akan bergeser dari Rechtsstaat atau negara hukum menjadi Machtstaat atau negara kekuasaan. Keempat, bahwa dalam hal adanya suatu ajakan atau undangan untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat acara pernikahan, maka pada prinsipnya acara tersebut bukan termasuk perbuatan yang tercela. Menjadikan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan atau pernikahan sebagai peristiwa pidana adalah hal yang tidak mungkin walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Dikatakan demikian oleh karena acara akuo merupakan bagian dari ibadah agama dan terkait dengan penjaminan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Dengan demikian, memformulasikan unsur kesalahan harus dihubungkan dengan sifat melawan hukum suatu perbuatan, dan oleh karenanya, perbuatan tersebut dicelakan kepada pelaku. Pada perkara yang menjerat Habib Rizik Syihab ini terkait dengan ajakan menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus pernikahan putrinya, semestinya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berkerumunnya orang dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dalam masa pandemi COVID-19 bukanlah termasuk perbuatan tercela. Tegasnya, tidak ada sifat tercela dari acara dimaksud dan oleh karena itu tidak ada sama sekali kesalahannya. Terlebih lagi, tidak ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan larangan atau keharaman peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masa pandemi COVID-19. Tidak ada penggunaan pikiran secara salah dalam ajakan menghadiri acara dimaksud. Dengan kata lain, tidak ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan terlarang, sebab acara tersebut bukan perbuatan tercela yang dilarang oleh hukum. Kelima, bahwa mengutip pernyataan kuasa hukum Habib Rizik Syihab di media, Munarman SH, menyatakan pihaknya menemukan banyak keganjilan dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Salah satunya adalah dakwaan penghapusan hak politik Habib Rizik Syihab. Sedangkan persidangan itu mengenai pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan di Petamburan. Apabila hal ini benar, kami patut menduga terdapat motif politik tertentu untuk membungkam dan pembunuhan karakter dari Habib Rizik Syihab dalam kasus ini. Dan tentu ini merupakan kezoliman. Keenam, bahwa kami mendorong segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap Habib Rizik Syihab, alim ulama seperti ustadz, aktivis dakwah, dan aktivis kritis lainnya, Bung Ali Baharsa, Gus Nur, Syahganda Nainggolan, Habib Bahar, dan lain-lain untuk segera dihentikan. Demikian pernyataan hukum DPP LBH Pelita Umat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jakarta, 18 April 2021. Tertanda Chandra Purna Irawan SHMH Ketua, Panca Putra Kurniawan SHMSI Sekretaris Jenderal. Demikian pembacaan pernyataan hukum ini kami sampaikan. Selanjutnya kepada rekan-rekan media kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan apabila ada yang mau bertanya. Ya, dari Mas. Gimana? Aliansi Lintas YouTuber. Yang pertama kami tanyakan adalah tadi disampaikan bahwasanya banyak kerumunan yang terjadi ya. Sebenarnya ya kita tahu lah ya. Tapi kenapa yang diproses hanya kerumunan dari HRS dan 6 terpidana lainnya? Apakah ini bukti keadilan atau ketidakadilan di negeri ini? Yang kedua, apakah kasus pengadilan terhadap HRS plus juga 6 terpidana lainnya ini bukan pengadilan tapi justru mengarah kepada pembunuhan karakter? Atau seperti apa menurut pendapat dari teman-teman LBH Pelita Umat sendiri? Ya, baik, terima kasih. Sementara akan kami langsung jawab dulu, rekan dari ketua langsung mungkin ya yang akan menjawab.
Baik, jadi terima kasih rekan-rekan media atas pertanyaannya. Yang pertama bahwa ini bukti ketidakadilan, bahwa ini bukti kezaliman. Kenapa disebut bukti ketidakadilan dan kezaliman? Karena apabila berdasarkan prinsip hukum yang disebut dengan asas equality before the law, semestinya siapapun penghuni negara ini, ya, baik warga negara maupun pejabat negara, ketika dia melakukan kerumunan, kalaupun kerumunan itu dinilai sebuah pelanggaran hukum, semestinya kerumunan itu pun kemudian diproses, mestinya diproses secara hukum, diperlakukan yang sama, begitu ya. Nah, inilah semestinya saya pikir diperlakukan sama seperti Habib Rizik Syihab. Nah, kalau tidak diperlakukan berarti maka wajar kalau publik menilai bahwa ini bukti ketidakadilan. Wajar kalau publik menilai bahwa ini kezaliman. Jadi oleh karena itu, kalau memang ingin menegakkan hukum dalam konteks ini, saya pikir proses kerumunan begitu ya, pelanggar prokes begitu ya, yang kemudian tidak memenuhi protokol kesehatan misalnya begitu, saya pikir segera kemudian diproses hukum begitu. Apapun kemudian yang menjadi alasan itu. Kemudian yang kedua, apakah ini masuk dalam bentuk pembunuhan karakter begitu ya? Untuk menilai ini, tentu kita harus melihat bagaimana proses persidangan terjadi. Mengutip dari pernyataan dari kuasa hukum Habib Rizik, yaitu Munarman Esa, beliau menyatakan bahwa di dalam dakwaan itu terdapat permintaan untuk istilahnya membungkam hak politik atau memberangus hak politik begitu ya. Maka dalam konteks ini maka sama saja ini disebut saja dapat dinilai sebagai bentuk istilahnya pembunuhan karakter. Kenapa begitu? Karena begini, karena kalau misalnya kemudian Habib Rizik itu diponis nanti dan dicabut hak-hak politiknya, maka ini dikhawatirkan korban 6 orang istilahnya pengantar Habib Rizik ya di kilometer 50 itu kemudian dikhawatirkan kemudian dapat dijadikan pembenaran begitu. Nah, ini oleh karena itu dalam konteks seperti inilah saya pikir kezaliman itu harus dihentikan, tidak boleh dibiarkan kezaliman itu. Demikian. Baik, mungkin ada dari rekan-rekan yang lain, mungkin, ya, silakan. Dari Media Umat, ya. Kenapa proses terhadap HRS disebut zalim? Baik, mungkin dari Bung Riki atau Ketua. Ya, kenapa proses terhadap beliau disebut zalim begitu ya? Tadi sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa kezaliman yang terjadi itu adalah ketika pelanggar yang sama tidak diperlakukan yang sama. Seperti misalnya ada kerumunan hajatan pernikahan ya. Kalau berdasarkan di media dari website kantor berita yang kami baca, misalnya patut diduga di Jawa Tengah itu ada katanya undangan dalam jumlah yang sangat besar, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan prokes dan kerumunan itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, misalkan ada pernikahan seorang public figure, begitu ya. Jika undangan dalam jumlah yang banyak, tentu potensi kerumunan itu terjadi. Atau kemudian pejabat publik, begitu ya, pejabat negara yang melakukan hal yang serupa, misalnya begitu. Nah, atau kemudian kerumunan di pasar. Di pasar juga terjadi kerumunan. Nah, kalau kerumunan itu dianggap sebuah pidana, berarti di pasar terjadi kerumunan, atau kemudian di angkutan transportasi publik itu juga terjadi kerumunan. Misalnya, kalau terjadi kerumunan, mestinya itu berarti diproses. Nah, kalau hal-hal demikian itu tidak diproses hukum, dan kemudian proses hukum itu hanya terjadi misalnya pada Habib Rizik Syihab saja, maka dalam konteks ini dapat dinilai sebagai bentuk kezaliman. Kenapa? Karena asas hukum equality before the law tidak diperlakukan terhadap yang lainnya. Demikian. Baik, ini kami berikan satu lagi pertanyaan dari rekan-rekan media. Mungkin saya? Ya. Saya dari Mimbartu. Ya. Jadi pandangan masyarakat umum ini kan kebanyakan dari mereka itu menilai bahwa kasus ini adalah kasus politik, bukan kasus hukum. Nah, apa tanggapan dari LBH Pelita Umat terhadap opini yang berkembang di masyarakat? Ya, mungkin dari Bung Riki yang akan menjawabnya. Oh, ini. Ya, terima kasih.
terkait pertanyaannya dari rekan-rekan media, pandangan publik tadi itu bisa kita kategorikan memang persis seperti itu. Karena publik secara kasat mata melihat hal itu. Tidak heran kiranya ketika kita misalkan melihat dari kronologi bagaimana proses ini bergulir. Misalkan dari ketua tadi Bang Chandra itu sudah sampaikan, ada yang melakukan yang serupa, tetapi tidak diproses sebagaimana mestinya diproses seperti Habib Rizik Syihab. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ada upaya-upaya misalkan penguntitan dan terjadilah peristiwa meninggalnya atau syahidnya 6 laskar Syuhada FPI waktu itu. Padahal dalam proses hukum tidak mengenal dengan pola-pola yang seperti ini, seperti itu. Apalagi pada faktanya kalau kami tidak salah itu prosesnya beliau itu Habib Rizik Syihab statusnya masih sebagai saksi begitu. Tapi tiba-tiba ada peristiwa itu. Jangan sampai skema ini terulang. Ini perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum begitu. Nah, belum lagi misalkan proses pendampingan pengacara Habib Rizik Syihab di pengadilan. Ada upaya-upaya yang semisal dibatasilah sebagaimana begitu. Dan bagaimana pula pola-pola di mana media-media juga seolah-olah menyudutkan Habib Rizik Syihab yang mana bukan membahas problem kerumunan, keramaian yang ada di acara di Pertamburan misalkan begitu, tapi ke arah-arah yang lain. Apalagi dakwaan tadi itu ada menyangkut dicabutnya hak politik begitu. Sementara fokusnya misalkan pidana atau denda begitu. Yang pada pokoknya Habib Rizik Syihab juga sudah membayar denda itu begitu. Tapi pidana juga lanjut. Ini juga menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi dari kronologi yang banyak tadi dan masih banyak lainnya memunculkan ini lebih terkesan bukan kasus hukum tapi kasus politik seperti itu. Apalagi pasca dicabutnya badan hukum perkumpulan FPI begitu. Ini makin bergulir. Bahkan di tengah-tengah umat ini kayaknya ini ada semacam balas dendam gitu ya. Balas dendam politik gitu ya. Misalkan dari yang lampau dulu kasus Ahok lah dan yang lainnya. Ini kan masyarakat ini sudah terkumpul anggapan-anggapan yang semisal itu. Jadi kami juga tidak bisa menyalahkan apa yang menjadi pandangan publik bahwasanya ini bukan kasus hukum lagi tapi kasus politik. Jadi pandangan kami tidak bisa menyalahkan. Bahkan kami lebih cenderung, misalkan saya lebih cenderung juga menyampaikan ya bisa saja begitu dugaan kuatnya seperti itu. Ini bukan kasus hukum murni tapi kasus politik seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, saya pikir kami pikir cukup pertanyaan dari rekan-rekan media ya. Demikian tadi pernyataan hukum yang kami sampaikan dari LBH Pelita Umat. Dari ketua ada lagi? Cukup ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media ataupun pemirsa sekalian yang menyaksikan langsung dimanapun berada di akun YouTube LBH Pelita Umat. Demikian kami sampaikan pernyataan hukum terkait dengan kezaliman kepada Habib Rizik Syihab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.